Persib Bandung berhasil lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 setelah mengalahkan Bangkok United 1-0 di GBLA hari Rabu malam. Bagaimana performa Persib Bandung dan kira-kira siapa lawan akan dihadapi oleh Maung Bandung? Kita bakal bahas dalam tendangan bebas. Bung Ais. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali gue Abdul Haris bisa ketemu teman-teman semua, dan gue senang dan bangga dengan performa Persib Bandung tadi malam ya. Persib Bandung bermain sangat apik sekali. Mereka berhasil mendominasi permainan, peluangnya banyak, tapi sayang hanya menang 1-0 ya lawan Bangkok United. Tapi whatever, kemenangan 1-0 itu cukup bawa Persib Bandung lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 atau ACL 2 ya. Karena dengan kemenangan itu Persib Bandung finish sebagai pemuncak klasmen di grup G dengan poin 13. Sementara di posisi kedua ada Bangkok United dengan 10 poin, peringkat 3 ada Lion City Sailors dengan 10 poin, dan Selangor di peringkat 4 dengan 1 poin. Lion City Sailors harus out karena meskipun sama-sama punya 10 poin, tapi mereka kalah head to head dengan Bangkok United. Nah, bagaimana kemarin permainan dari Persib Bandung? Kita ulas dulu starting line up yang diturunkan oleh Boyan Hodak. Dan seperti di episode kemarin ya, sebelumnya gue juga sudah memprediksi susunan line up, dan mirip-mirip ya susunan line up-nya. Di bawah Mister Gawang ada Teja Paku Alam, dan Teja Paku Alam setelah absen di pertandingan terakhir lawan Borneo, sekarang dia main lagi, sudah pulih ya. Tetap dengan 4-2-3-1 andalan Boyan Hodak ya. Di belakang ini back four yang diturunkan saat lawan Borneo kembali ditampilkan. Duet center back ada Barba dan Matrikardi. Di back kanan ada Frans Putros, dan kirinya ada Eliano Reinders. Dua holding di tengah yakni Mark Locke sebagai DM, dan sebagai CM-nya atau box midfielder-nya itu ada Luciano Guasesia. Dan Tom Hai kembali dimainkan sebagai nomor 10 atau AM, attacking midfielder, dan di sayapnya Berginho di kanan, William Barros di kiri. Striker kembali Ramon Tangki. Setelah Ramon Tangki cetak gol lawan Borneo, kembali dia diturunkan lawan Bangkok United, dan ada Andre Jung sebetulnya sudah pulih tapi duduk di bangku cadangan. Dengan pola ini Persib Bandung tampil cukup dominan. Mereka terus menekan ya permainan dari Bangkok United, dan bahkan Persib harusnya sudah bikin gol di menit kelima setelah wasit menganggap ada penalti di dalam kotak penalti Bangkok United ya. William Barros dijatuhkan di sana, dan William Barros maju sebagai Algojo, tapi sayangnya tidak jadi gol. Kiper Patiwat Kamai, kiper timnas Thailand juga yang bermain untuk Bangkok United ini berhasil melakukan blocking, dan Persib gagal unggul cepat ya. Kalau seandainya Persib bisa unggul, tentu ini akan meruntuhkan mentalitas dari Bangkok United. Tapi sayangnya gagal gol. Ini tentu ya bisa dibilang suatu hal yang jadi PR besar Boyan Hodak ya, karena Boyan Hodak pun setelah pertandingan itu bilang bahwa ini adalah kegagalan keempat Persib Bandung dalam mengeksekusi penalti. Tentu kedepannya harus ada evaluasi, karena biasanya Andre Jung yang ambil penalti, tapi karena Andre Jung ada di bangku cadangan, William Barros yang maju. Sebetulnya kalau kita lihat di posisi penendang penalti, Persib punya banyak. Masih ada Mark Locke, ada Tom Hai juga, tapi keputusan pelatih ya menunjuk William Barros yang menjadi penendang. Hebatnya, meskipun gagal, Persib nggak down. Ini dia, ini mentalitas juara yang menurut gue patut kita acungi jempol.
Ya setelah kegagalan itu Persib tetap konsisten melakukan tekanan-tekanan, tercatat secara statistik memang ball position sepanjang 90 menit Persib kalah 44 berbanding 56%. Tapi total shotnya Persib ini unggul jauh sekali. Total tembakannya unggul jauh, 29 berbanding 10. Persib 29 kali melepaskan tembakan ke arah gawang dari Bangkok United, 29 kali berbanding 10 kali. Dan yang on target ada 9 kali. 9 kali shoot Persib dan Bangkok United 0. Nggak ada yang on target. Ini yang patut disyukuri oleh Persib Bandung ya, karena Bangkok United dengan 10 kali shoot itu ada 2 yang peluang emas banget tuh. Tapi untungnya pemain Bangkok United tidak bisa memaksimalkannya dengan baik ya. 1 di babak pertama, 1 di babak kedua. Ya, untungnya seperti itu. Dan kemudian penampilan kiper Patiwat Kama ya, kiper dari Bangkok United juga ya luar biasa. Ada 7 kali penyelamatan yang dilakukan oleh dirinya ya, yang membuat Persib akhirnya hanya bisa cetak 1 gol. Oke, terlepas dari hanya 1 gol, paling enggak Persib bisa lolos ke 16 besar, dan status juara grup ini membuat Persib terhindar dari juara grup lainnya di 16 besar nanti. Ya, kalau kita lihat di 16 besar nanti Persib akan bertemu para runner up dari grup lainnya di wilayah timur ya. Ini masih belum dicampur, tetap wilayah barat dan wilayah timur. Persib Bandung ada di wilayah timur. Oke, di wilayah timur itu di grup A ada MacArthur FC sebagai juara grup dan Chong An Hanoi, klub asal Vietnam, yang jadi runner up. Kemudian di grup F ada Gamba Osaka sebagai juara grup, klub Jepang ya, dan Ratchaburi, klub Thailand, yang jadi runner up. Di grup G seperti kita tahu Persib juara grup, Bangkok United runner up. Di grup H Tampines Rovers menjadi juara grup nih, mengejutkan ya, klub asal Singapura ini memaksa Pohang Steelers harus jadi runner up. Klub asal Korea Selatan jadi runner up. Nah, artinya ada Pohang Steelers yang berpotensi jadi lawan Persib ya, yang jadi runner up secara mengejutkan. Dan juga ada Ratchaburi, klub asal Thailand, yang bisa jadi lawan Persib, atau klub asal Vietnam Chong An Hanoi. Ya, tentu ini dari 3 lawan ini Pohang Steelers yang paling berat ya. Mudah-mudahan Persib terhindar dari Pohang Steelers. Tapi kalau menurut gue sih, siapapun lawannya Persib nggak perlu takut. Persib nggak perlu takut. Persib sudah menunjukkan bahwa mereka punya kualitas tim yang bagus. Kedalaman timnya juga bagus, mentalitasnya bagus. Bayangkan Persib harus bermain 5 kali dalam tempo 20 hari. Ini nggak mudah. Dan dengan rotasi yang dilakukan oleh Boyan Kodak dan kedalaman skuad yang dimiliki Persib, ini ternyata Persib bisa melewati itu dengan luar biasa. Bahkan catatannya 10 pertandingan sekarang Persib bisa meraih 9 kemenangan. Hanya 1 kali terpleset Persib Bandung saat away ke Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Kalah 2-3 saat itu. Selebihnya 9 pertandingan bisa menang. Ini catatan yang menurut gue luar biasa. Apakah Persib bisa lolos lebih jauh? Sekarang sudah lolos ke 16 besar. Nanti pengundian 16 besarnya, siapa lawannya, akan dilakukan pada tanggal 30 Desember 2025. Dan Persib akan main di 16 besarnya itu di pertengahan Februari nanti, 11 dan 12 Februari ya. Itu leg pertama, ada 2 leg nanti. Jadi siapapun lawannya, apakah Persib bertemu Pohang Steelers atau Ratchaburi atau Chong An Hanoi, ya Persib nanti akan tampil di bulan Februari, dan itu akan dilakukan home away. Dengan kualitas Persib yang mumpuni, gue pikir apapun bisa terjadi ya. Bukan hanya lolos ke
perempat final, bahkan lolos ke semifinal dan final pun masuk akal dengan kualitas tim yang Persib lakukan. Kalaupun ketemu Pohang Steelers, klub asal Korea, gue pikir Persib nggak perlu takut karena di musim ini Pohang Steelers menjadi runner-up di grup H karena mereka kalah di Singapura lawan Tampines Rovers. Artinya klub Singapura aja bisa ngalahin Pohang Steelers, pasti Persib enggak. Optimistis saja dulu. Itu yang menurut gue perlu jadi catatan buat Persib Bandung. Siapapun lawannya harus berani. Dan kemenangan ini, mentalitas juara yang ditunjukin Persib di pertandingan kemarin juga menjadi modal bagus jelang melawan Malut United ya di Ternate. Ya, Persib akan away ke Ternate di hari Minggu 14 Desember 2025, dan kalau menang Persib akan potong jarak di papan klasmen Super League 2025-2026. Sekarang Persib ada di peringkat ketiga, di bawah Persija Jakarta, selisihnya 1 poin, dan Persib juga tertinggal 5 angka dari Borneo yang ada di puncak klasmen. Kalau Persib menang di Ternate, maka selisih poinnya dari Borneo akan menjadi 2 poin saja. Tentu ini akan membuat persaingan semakin menarik. Persija akan disalip, Persib di peringkat 2, dan kondisi ini tentu menjadi modal berharga buat Persib untuk mempertahankan titel Liga Indonesia, titel Super League musim ini. Apakah bisa hat-trick juara? Kita nggak tahu. Yang pasti Persib punya modal itu, punya kapabilitas itu. Begitu aja pembahasan gua kali ini tentang mentalitas juara yang dimiliki Persib di ACL 2. Walaupun gagal penalti di awal, Persib bisa tetap konsisten, tapi memang masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Boyan Hodak ya. Dan juga kabarnya di bulan Januari nanti Persib bakal merekrut beberapa pemain baru ya, muncul seliweran rumor-rumor ya, termasuk kalau gue mendengar kabar Joy Pelpesi hampir pasti gabung ke Persib di bulan Januari nanti, dan ada kabar juga Ole Romeni. Kalau Ole Romeni masih seliweran ya isu itu, gue nggak tahu. Ya pasti gue yakin dengan masuknya tambahan-tambahan pemain berkualitas ke Persib Bandung di bulan Januari nanti, tentu ini akan membuat Persib jadi lebih kompetitif, baik itu di Super League ataupun di ACL 2. Segitu aja pembahasan gue kali ini. Silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar bagaimana menurut kalian performa Persib di ACL 2 melawan Bangkok United. Kira-kira menurut lo siapa sih yang lo mau lawan untuk menjadi lawan Persib di 16 besar nanti? Apakah klub Thailand Ratchaburi, atau klub Vietnam Chong An Hanoi, atau klub Korea Selatan Pohang Steelers? Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa klik like, share, subscribe. Juga silahkan kalau teman-teman ingin berdiskusi, silahkan follow akun Instagram gue di abdulharis78. Nanti kita bisa diskusi di situ. Silahkan DM gue, kalau sempat nanti gue bisa jawab. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.